berdoa. Lord, make us a servant. Ya Tuhan, jadikanlah kami pelayan-Mu. Lord, make us ready. Ya Tuhan, siapkanlah kami. As we look at our world, Lord, we are broken. Ketika kami melihat dunia kami hancur hati kami. But we know that you are also broken. Tapi kami tahu bahwa Engkau juga hancur hati. Lord, equip us. Ya Tuhan, perlengkapilah kami. Lord, raise us up. Ya Tuhan, bangkitkanlah kami. Lord, clean our lives up. Ya Tuhan, bersihkanlah hidup kami. And make us a servant. Dan jadikanlah kami pelayan-Mu. As we stand before your word today, ketika kami berdiri di hadapan firman-Mu hari ini, open our hearts to hear you. Bukalah hati kami untuk mendengar suara-Mu. Thank you, Lord. Terima kasih ya Tuhan. In Jesus' name. Dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. Shalom. Over the last few days, we have been looking at the book of Judges. Selama beberapa hari yang lalu kita sudah melihat pada kitab Hakim-Hakim. And today we are standing at the last Bible exposition. Dan hari ini kita tiba pada eksposisi terakhir. We are thinking, how can we rebuild our generation into a God-fearing generation? Kita berpikir bagaimana kita membangun kembali generasi menjadi generasi yang takut akan Allah. But first, we must not be afraid to look at what is the reality. Tapi pertama kali kita tidak boleh takut untuk melihat kepada realita. Israel. Bangsa Israel. Israel completely broke God's heart. Bangsa Israel sungguh-sungguh menghancurkan hati Allah. You remember, God wanted to be the ruler of the people. Kita ingat bahwa Tuhan ingin menjadi raja atau pemerintah atas bangsanya, umatnya. He only needed the people to follow him. Ia menginginkan umatnya untuk mengikuti dia. But they could not. Tapi umatnya tidak dapat melakukan itu. And this morning, I would like us to begin by looking at the last verse of the book of Judges. Judges 21, verse 25. Pagi hari ini kita ingin melihat kalimat terakhir dari kitab Hakim-Hakim. Hakim-Hakim 21 ayat 25. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. In those days, there was no king in Israel. Pada zaman itu tidak ada raja di Israel. And so everybody did what they wanted to do. Dan setiap orang melakukan apa yang mereka ingin lakukan. But the fact is, there was a king. Pada dasarnya ada raja. The king was the Lord. Rajanya adalah Tuhan. Moses and Joshua had passed on. Musa dan Yosua sudah tidak ada lagi. This is a new era. Ini adalah era yang baru. The era where the Lord leads his people. Era di mana Tuhan memimpin umatnya. But they were looking for human leaders. Tetapi mereka mencari raja yang adalah manusia. And when I look at this verse, I call it the shifting of all boundaries. Ketika saya melihat ayat ini, saya menemukan batasan-batasan yang bergeser. The people went from bad to worse. Umat Tuhan menjadi dari buruk menjadi lebih buruk. How many of you read Judges chapter 19? Berapa orang dari antara kalian yang membaca kitab Hakim-Hakim pasal 19? If you didn't, we will read it together afterwards. Kalau ada yang belum membaca, mari kita membaca bersama-sama. Because you will see how completely wicked the people of God became. Karena kita akan melihat betapa kejinya, betapa jahatnya orang-orang itu. But let's stay with this verse 25 first. Mari kita membaca ayat
let's stay with this verse 25. Mari kita tinggal pada ayat 25. You see progressively the people declining. Kita melihat bahwa secara berangsur-angsur ada kemerosotan dari umat Tuhan. The scriptures say the people did as they saw fit. Alkitab berkata bahwa orang-orang itu berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Remember, I told you, Moses had given them the law. Ingat bahwa saya telah mengatakan kepada kalian bahwa Musa telah memberikan Tuhan kepada mereka. They were supposed to practice it in the promised land. Musa telah memberikan hukum Taurat kepada mereka. Mereka seharusnya melakukan hukum Taurat itu. It would help them to remember God. Itu akan menolong mereka untuk mengingat Tuhan. But the people did not. Tetapi umat Tuhan tidak melakukannya. There was no law. Tidak ada Tuhan. They were no longer guided by God's moral compass. Mereka tidak lagi dipimpin oleh kompas moral milik Allah. And we saw how generation after generation they did not know Yahweh. Dan kita melihat bahwa generasi demi generasi tidak mengenal Allah. And so there was no fear of God. Dengan demikian tidak ada takut akan Allah. Even when God punished them, they did not care. Bahkan ketika Tuhan menghukum mereka, mereka tidak peduli. Now let us quickly look at the 21st century. Mari kita melihat kepada abad yang ke-21. I call this century a century of epidemic. Saya menyebut abad ini sebagai abad dari suatu epidemik atau wabah. We are no different from the times of the judges. Kita tidak berbeda dengan zaman hakim-hakim. And I don't want to talk about the young people. I'm talking about all of us in this generation. Saya tidak berkata mengenai generasi muda, saya berkata mengenai generasi pada umumnya. We are always pushing the boundaries. Kita selalu menggeser batasan. We are throwing off all restraints and we don't follow the law. Kita membuang semua tali kekang dan we don't follow the law. Dan kita tidak mengikuti Tuhan. I give you a small example. Saya memberikan sebuah contoh kecil. I like to drive. Saya senang menyetir. And because I'm always rushing, karena saya selalu terburu-buru. I never look at the speed limit. Saya tidak pernah melihat pada batas kecepatan. Except where I know there's a police. Kecuali kalau saya tahu ada polisi. And small things like that, we push the limits. Dan untuk hal-hal kecil seperti itu kita menggeser And we batasan. push the limits in big things. Dan kita juga menggeser batasan pada hal-hal yang besar. Don't you see what is happening in our generation? Tidakkah kalian melihat apa yang terjadi pada generasi What ini? kind of entertainment our people like? Hiburan seperti apa yang disukai oleh orang-orang pada zaman They ini? call it the extreme entertainment. Mereka menyebutnya sebagai entertainment yang ekstrim. You know, in the olden days, nobody goes on a jump off a mountain with a parachute. Pada zaman dahulu tidak ada orang yang lompat dari gunung dengan parasut. Now people love to do that. Tetapi sekarang orang-orang suka melakukannya. Extreme sports, Olahraga yang ekstrim, extreme lifestyle, gaya hidup yang ekstrim, extreme morality. moralitas yang ekstrim. We are always pushing the limits. Kita selalu menggeser, mendorong batasan. And you know, we are becoming so used to the culture around us, our conscience is becoming down. Ketika kita menjadi terbiasa dengan kultur atau budaya di sekeliling kita, maka hati nurani kita menjadi tumpul. Even in the church. Bahkan di gereja. Just before I flew off to Surabaya, I was reading the newspapers in my country. Sebelum saya terbang ke Surabaya, saya membaca koran di negara saya. I read of a case where two girls were taken, they were
they were going to one of the girls' house. Saya membaca mengenai dua anak perempuan, dan anak perempuan ini sedang pergi ke rumah, pulang ke rumah. This girl asked this girl, "Can you help me to go to my house?" Yang anak perempuan yang satu menanyakan kepada yang lainnya, dapatkah kamu menolong saya untuk pulang ke rumah? But as they were reaching the house, ketika mereka mendekati rumah, 30 men surrounded the girls. Ada 30 orang mengepung anak-anak perempuan itu. And they took each girl to separate places. Dan mereka mengambil anak-anak perempuan itu, memisahkan mereka ke tempat terpisah. And more guys came. Lebih banyak laki-laki datang. One of the girls was raped by 30 men that night. Satu anak perempuan diperkosa oleh 30 orang malam itu. The other girl, we didn't know what happened to her. Anak perempuan yang satunya lagi kami tidak tahu apa yang terjadi padanya. 30 men raping a high school girl. 30 laki-laki memperkosa seorang siswa SMA. 3 days later, 3 hari kemudian, the truth was found out. Kebenaran ditemukan. This other girl anak perempuan yang was the lain one who led her friend to be raped by this man. Anak perempuan yang satunya itu membiarkan yang lain untuk diperkosa oleh teman-temannya. What is happening? Apa yang sedang terjadi? Life is becoming so dangerous. Hidup menjadi sangat berbahaya. In a shopping mall in Kuala Lumpur, big city, di sebuah shopping mall di Kuala Lumpur, sebuah kota yang besar, there was a mother and a child, homeless mother and a child. Ada seorang ibu dan anaknya, mereka tunawisma. And last week they saw the child being kidnapped. Dan minggu yang lalu, anaknya diculik. As they look for the child, ketika mereka mencari anak itu, they saw a man beating the child. Mereka melihat seorang laki-laki memukuli anak itu. When people were coming near, he ran away with the child. Ketika orang-orang mendatangi mereka, mereka melarikan diri dengan anak itu. Later, there were some people who saw this man and the child near a river. Kemudian ada beberapa orang yang melihat orang ini dan anak di samping sebuah sungai. And the man had already beheaded the child's head and was drinking the blood when they found him. Dan orang itu memenggal kepala anak itu, dan ketika orang-orang menemukan dia sedang meminum darahnya. And when he saw people coming, he jumped into the river and he drowned. Dan ketika orang ini melihat orang-orang mendatanginya, dia terjun ke dalam sungai dan ia tenggelam. This is not a storybook. This is real life. Ini bukan cerita, ini kenyataan. We think that this man belonged to a cult. Orang ini adalah anggota dari sebuah sekte. Life is dangerous. Hidup ini berbahaya. Similar to the times of the judges. Mirip dengan zaman hakim-hakim. It's almost like we are in a dangerous whirlpool being sucked in. Seperti pusaran yang berbahaya dan kita sedang terhisap di dalamnya. We are being sucked into unchecked violence. Kita terhisap dalam kekerasan yang tidak terkendali. We are being sucked into the stripping of people's dignity. Kita terhisap dalam penanggalan martabat. We are being sucked into irreverent self-worship, hedonisme. Kita terhisap dalam penyembahan diri sendiri yang tanpa hormat, hedonisme. How come we have sunk so low? Bagaimana bisa kita tenggelam begitu dalam? That is because we are no different from the generation of the judges. Itu karena kita tidak berbeda dengan generasi pada zaman hakim-hakim. My friends, are you shocked? Teman-teman, apakah kalian terkejut? I was shocked when I was given this passage to preach on. Saya shock atau terkejut ketika saya harus membawakan pasal ini. This is God's people. Ini adalah umat Allah. It's not the outsiders.
bukan orang yang di luar atau orang kafir. And they have sunk so low. Dan mereka sudah tenggelam begitu dalam. This is a story of a everyday life. Ini adalah cerita yang terjadi sehari-hari. One man whose concubine went home. Ada satu orang yang gundiknya pulang ke rumah. Verse 2 says, because she was unfaithful to him, she ran away. Ayat 2 mengatakan bahwa karena ia tidak setia kepadanya, maka ia pulang ke rumah. She probably had an affair. Ia mungkin punya affair. And then she couldn't stay, she had to go back to her father's house. Itu sebabnya ia tidak bisa tinggal, ia harus pulang ke rumah ayahnya. Remember, she's only a concubine, not a wife. Ingat bahwa dia hanyalah gundik, bukan istri. And it's surprising, this Levite, he goes looking for her, he wants her back. Dan sangat mengejutkan bahwa orang Lewi ini mencari dia, ia ingin gundiknya itu kembali. You might be thinking, what a nice man, he's taking back his concubine. Kita mungkin berpikir orang Lewi ini adalah orang yang baik karena ia menginginkan gundiknya untuk kembali. I will let you decide whether he is really a nice man. Saya akan mempersilahkan kalian untuk memutuskan apakah orang Lewi ini sungguh-sungguh adalah orang yang baik. Then you have a father-in-law. Lalu dia memiliki seorang mertua laki-laki. And the father-in-law is so happy to see the son-in-law. He says, come and stay with us 3 days. Mertuanya laki-laki sangat bersuka cita mendapati menantunya dan ia memintanya untuk tinggal 3 hari. Probably giving thanks that the son-in-law still takes back his daughter. Mungkin ia berterima kasih karena menantunya masih mau menerima kembali anak perempuannya. On the 4th day, Pada he hari yang wanted to keempat, leave, but the father-in-law said, don't go, stay and eat some more, like we are eating here in the camp. pada hari keempat laki-laki itu ingin pulang dan mertuanya mengatakan jangan pulang, mari tinggallah di sini dan kita akan makan dan minum sama seperti kita makan dan minum di camp ini. And because they ate so much and it was so late, they couldn't go back. Dan karena ia makan terlalu banyak dan sudah terlalu malam, ia tidak bisa pulang. And so if you see in verse 8, on the 5th day, again the father-in-law said, stay and eat and drink first. Pada ayat yang kelima, 8. pada ayat yang ke-8, pada hari yang kelima, mertuanya itu tetap meminta laki-laki itu untuk tinggal bermalam. And when it was late, he said, stay the night. But the son-in-law said, no, we have to go home. Dan pada waktu hari sudah menjelang malam, mertuanya memintanya untuk bermalam dan menantunya mengatakan tidak, kami akan berangkat pulang. But you need to know, usually people don't travel late in the day. It's dangerous. Anda perlu mengerti bahwa biasanya orang-orang tidak melakukan perjalanan pada waktu malam karena itu berbahaya. So from verse 11 onwards, you know that as they are traveling, it becomes dark. Jadi pada ayat yang ke-11 sampai ayat yang berikutnya kita mengetahui bahwa pada waktu itu Sudah menjadi gelap. menjadi gelap. Pada waktu itu sudah gelap. So the servant said, shall we stop in this town tonight? Jadi bujangnya berkata, mari kita tinggal di kota ini malam ini. And the man said, no, because Jebus is not from the, is Gentile land. We won't stay here. It's dangerous. Tetapi laki-laki itu mengatakan tidak, orang Lewi itu mengatakan tidak, karena Yebus adalah kota orang kafir, kita tidak akan tinggal di tanah itu. So he wanted to go to the next city, Gibeah, where God's people lived. Jadi ia ingin melanjutkan perjalanan ke Gibea, di mana umat Tuhan tinggal. Now, if you look at verse 14, you will know that in Gibeah, who lived there? The tribe of Benjamin. Jika kita melihat ayat 14, kita tahu siapa yang tinggal di sana, suku Benyamin. And it's the culture. When a person comes, he goes to the city square and wait. Dan adalah satu kultur atau budaya atau kebiasaan bahwa ketika seorang pendatang datang, dia akan tinggal di lapangan kota
dan untuk menunggu. You don't call up a hotel and make a booking for a hotel before you go. Dia tidak bisa menelpon hotel dan lalu membuat reservasi sebelum dia pergi. You just wait and somebody will call you to their house. That's the culture. Kulturnya, kebiasaannya adalah dia akan menunggu dan dia akan menunggu orang untuk mendatanginya dan memintanya untuk bermalam di rumah mereka. But verse 15 says, nobody took them in. Tapi ayat ke-15 mengatakan bahwa tidak seorang pun meminta mereka untuk It's bermalam. very strange for God's people to do that. Sangat aneh bagi umat Tuhan melakukan hal itu. Because God's people were always opening their house to strangers. Karena umat Allah selalu membuka rumah mereka bagi orang asing. Then a man came who was living in Gibeah, but he's not from Gibeah. Kemudian seorang datang, dia tinggal di Gibea, tapi dia bukan orang Gibea. And he said, what are you doing here? Please don't stay here. Come to my house. Dia mengatakan, apa yang Anda lakukan di sini? Tolong jangan tinggal di lapangan kota. Mari pergi ke rumah saya. And let's go down, further down. Mari kita melihat selanjutnya. Verse 22. Ayat 22. While they were eating and resting, the wicked men of the city came to their door. Ketika mereka sedang makan dan minum, orang-orang dursila atau orang-orang jahat dari kota itu mendatangi rumah. And they asked and pounded on the door and said, bring out the man who came here today. Mereka meminta, mereka menggedor-gedor pintu, bawalah orang yang tinggal padamu keluar. Verse 22 says, so that we can have sex with him. Ayat 22 mengatakan supaya kami bisa bersetubuh atau melakukan hubungan seksual dengan orang itu. This is shocking. Ini sangat mengejutkan. Does it remind you of Sodom? Tidakkah ini mengingatkan kalian pada Sodom? But Sodom was not God's people. Tapi Sodom bukanlah umat Allah. This is God's people. Ini adalah umat Allah. And then they are trying to protect themselves. Dan kemudian mereka berusaha untuk melindungi diri mereka sendiri. So the owner of the house and the man decided to give the ladies to the men who came. Dan pemilik rumah dan juga orang Lewi itu memutuskan untuk memberikan perempuan-perempuan yang ada di rumah mereka kepada orang-orang yang di luar. But the men outside said, no, we want the man. Orang yang di luar mengatakan tidak, kami menginginkan orang Lewi itu. Look at verse 25. Lihatlah ayat yang ke-25. So the man is the Levite, he took his concubine and sent her outside. Jadi orang Lewi itu menangkap gundiknya dan mengirimnya keluar. You need to understand the word took is not just come please go. He took her by force and pushed her out. Jadi kata-kata took itu bukanlah meminta dengan sopan, tetapi memaksanya dan menariknya keluar. And I hope you are looking at verse 25. And they raped her, abused her through the night, and at dawn only they let her go. Dan pada ayat yang ke-25 dikatakan bahwa mereka melecehkan dia, mereka memperkosanya, dan hanya pada waktu hampir pagi mereka membiarkan wanita itu pergi. And she dragged herself to the front door and she just lay there. Ia tiba di pintu depan rumah dan ia berbaring di sana. I find verse 27 very strange. Saya melihat ayat 27 sangat aneh. It says when the man got up and was preparing to go on his way, he didn't even think about his concubine. Ketika orang Lewi itu bangun dan ia mempersiapkan dirinya untuk melakukan perjalanan, ia bahkan tidak memikirkan gundiknya itu. Then he found her on the floor there. Dan ia menemukan gundiknya itu di lantai. And then I guess he found that she was almost dead or already dead. Saya rasa dia menemukan gundiknya itu hampir mati atau sudah mati. He takes her on the donkey back home. Dia menaikkan gundiknya itu pada keledainya dan pulang. And verse 29, he begins to do carving. He cuts off all her body parts and give him to all the tribes of Israel.
Dan ayat 29 mengatakan bahwa ia mulai memotong-motong, dia memotong bagian-bagian tubuh dan mengirimkannya kepada seluruh penjuru suku Israel. Can you imagine when you receive the post and you open the post and inside you find a body part? Dapatkah kalian membayangkan bahwa kalian menerima satu paket pos dan lalu membukanya dan menemukan potongan tubuh di dalamnya? Look at verse 30. Everybody says, such a thing has never been done, not since we left Egypt. Lihat ayat yang ke-30. Mereka mengatakan hal yang demikian belum pernah terjadi dan belum pernah terlihat sejak orang Israel berangkat keluar dari tanah Mesir. So everybody said, we must do something. Let's gather and do something. Dan semua berkata bahwa kita harus melakukan sesuatu. Mari berkumpul dan melakukan sesuatu. So in chapter 20, you see all the tribes coming except the tribe of Benjamin. Jadi di pasal yang ke-20 kita melihat bahwa semua suku berkumpul kecuali suku Benyamin. And then in verse 3 they say, tell us, how did this awful thing happen? Dan di ayat yang ketiga dikatakan, katakanlah kepada kami bagaimana hal yang keji ini terjadi. And then I find the answer very strange again. Dan saya menemukan jawabannya sangat aneh lagi. Because the man said, karena laki-laki itu berkata, not the whole story. Karena laki-laki itu tidak menceritakan cerita yang lengkap. He said they came to disturb us and then they raped my concubine. Dia mengatakan bahwa orang-orang itu datang untuk mengganggunya dan memperkosa gundiknya. He never said, I pushed her out to save myself. Ia tidak pernah mengatakan bahwa ia mendorong gundiknya keluar untuk menyelamatkan dirinya sendiri. But he's saying, we must do something. We as God's people must do something. And so the people begin to take action. Tetapi dia mengatakan bahwa kita harus melakukan sesuatu, kita sebagai umat Allah harus melakukan sesuatu. Dan itu sebabnya orang-orang itu berpikir bahwa mereka harus melakukan sesuatu. If you want to see how the story ends, you have to read until chapter 21. Kalau kita ingin melihat bagaimana akhir cerita ini, kita harus membaca sampai pasal 21. But I just want to stop here. Tapi saya ingin berhenti di sini. And I want to show us how low God's people have sunk. Dan saya ingin memperlihatkan kepada kita semua betapa dalamnya umat Allah sudah tenggelam. These were the people who were rescued by God. Ini adalah umat yang diselamatkan oleh Allah. These were the people who were cleaned up by God and given a new life. Ini adalah umat yang dibersihkan oleh Allah, dibasuh oleh Allah dan diberikan hidup yang baru. But generation after generation they forgot who God is. Tetapi generasi demi generasi mereka melupakan dan terus melupakan Allah. And at this point, all that we can see is shame upon shame. Dan pada poin ini kita bisa melihat aib di atas aib, noda di atas noda. First you look at the concubine. Pertama-tama kita melihat kepada gundiknya. She's doing something she shouldn't be doing. Dia melakukan apa yang tidak seharusnya dia lakukan. She was unfaithful, verse 2 says that. Dia berlaku tidak setia, ayat 2 mengatakannya. And you know the consequence of that, she had to run away. Dan kita tahu konsekuensinya, dia harus melarikan diri. Look at the tribe of Benjamin. Lihatlah suku Benyamin. I find it so shocking that God's people, the whole town can become like that. Ini sangat mengejutkan bahwa umat Allah bisa menjadi seperti demikian. They were completely unrestrained. Mereka betul-betul tidak terkendali. Do you know this behavior? Homosexual behavior was practiced among the Canaanites. Tahukah kita bahwa perbuatan ini, tingkah laku homoseksual dipraktekkan di antara suku Kanaan. So probably the tribe of Benjamin had become more and more like the people around them. Jadi kemungkinan besar suku Benyamin ini telah makin menjadi serupa dengan orang-orang di sekitarnya. Look at the Levite. I call him the unsacrificial Levite.
Lihatlah orang Lewi ini. Saya menyebutnya sebagai orang Lewi yang tidak mau berkorban. He went to bring her back for what? Orang Lewi ini menginginkan kudanya kembali untuk apa? I suspect he brought her back because he was ashamed to face his friends. Saya menduga ia membawa gundiknya kembali karena ia malu berhadapan dengan teman-temannya. Not because he really loved her. Bukan karena dia mengasihinya. Because if he loved her, do you think he would have done this? Karena kalau dia mengasihi gundiknya, apakah kita berpikir bahwa dia akan melakukan hal yang seperti itu? Or maybe he had not worked through his anger. Atau mungkin dia belum habis amarahnya. To save himself, he forces this lady out. Untuk menyelamatkan dirinya sendiri, ia memaksa gundiknya keluar. I find many shocking discrepancies. Saya menemukan banyak ketidaksesuaian, ketidakcocokan yang mengejutkan. Discrepancy means it shouldn't be happening. Diskrepansi atau ketidaksesuaian itu artinya hal ini tidak seharusnya terjadi. What happened to God's people? Apa yang terjadi pada umat Allah? How come nobody offered hospitality? Mengapa tidak seorang pun menawarkan keramah tamahan? They had lost their Jewish culture. Kalau mereka kehilangan kultur atau budaya Yahudi, they had become like the people. Mereka menjadi suku yang lain. Look at the man, the Levite. Perhatikan laki-laki ini, orang Lewi ini. All I can see is a loss or lack of compassion. Yang saya lihat adalah satu ketiadaan belas kasihan. A Levite, a man of God. Seorang Lewi, hamba Allah, no compassion. Tidak punya belas kasihan. He forces her out. Dia memaksa wanitanya keluar. And next morning he gets up to go home without thinking about her. Dan keesokan paginya ia mengatakan kepada gundiknya itu, mari pulang, tanpa memikirkan kondisinya. And the other thing I notice about him is that he lacked truthfulness. Dan satu hal lagi yang saya perhatikan tentang orang Lewi ini, dia tidak jujur. He left out his part, that he pushed his concubine outside. Dia mengabaikan andil dirinya dalam kejahatan itu, bahwa ia sudah memaksa gundiknya keluar. He took part in her murder. Ia memiliki andil dalam pembunuhan gundiknya. So he only told half the truth. Jadi ia hanya mengatakan kebenaran yang separuh, kebenaran yang separuh, ya, setengah kebenaran. Israel is so lost. Bangsa Israel sudah sangat terhilang. They had lost Yahweh. Mereka kehilangan Yahweh. If you read the whole book of Judges, you will know from chapter 17 onwards, God is no longer mentioned. Jika kita membaca Hakim-Hakim dari pasal 17 sampai pasal-pasal berikutnya, Allah tidak disebutkan. They had lost their way. Mereka telah kehilangan Yahweh. But worse, they had lost their humanity. Tetapi lebih buruk lagi, mereka telah kehilangan kemanusiaan mereka. So this is how the book of Judges ends. Jadi seperti inilah kitab Hakim-Hakim diakhiri. No comfort. Tidak ada yang nyaman. Leaves us in shock. Meninggalkan kita dalam satu keterkejutan. And shows us a people who are completely lost. Dan menunjukkan kepada kita semua umat yang sudah sangat terhilang. But remember what I told you on the first and second Bible exposition. Tetapi ingat apa yang saya sudah katakan kepada kalian pada eksposisi yang pertama dan kedua. We can always blame the current generation. Kita selalu bisa menyalahkan generasi saat ini. The new generation, they don't know how to behave. Generasi yang baru, mereka tidak tahu bagaimana harus bersikap. But you remember,
I asked in the first Bible Expo, what is it that the old generation didn't do? Tetapi ingat apa yang saya katakan pada eksposisi yang pertama, mengapa generasi yang pendahulu atau generasi yang tua itu tidak melakukan apa-apa? That we didn't pass it on well enough. Bahwa generasi yang terdahulu tidak mewariskan atau memberikan. If this generation is sinful, we share the blame. Kalau generasi ini berbuat dosa, kita pun turut bersalah. Let's stop looking at that generation and pointing fingers. Berhenti untuk melihat kepada generasi ini dan lalu menunjuk kepada mereka, menyalahkan mereka. We are not passing on who Yahweh is. Karena kita tidak memberitahukan kepada mereka, kita tidak mewariskan kepada mereka siapa Yahweh itu. I think for me, when I read the book of Judges, I can feel God's heart break. Bagi saya, ketika saya membaca kitab Hakim-Hakim, saya bisa merasakan hancurnya hati Allah. You remember, every time the people turned away, God walks into their mess and brings them out. How long? Kita ingat bahwa setiap kali orang-orang Israel itu ada dalam kehancuran, ada dalam kesulitan, Tuhan hadir, Tuhan datang dan membawa mereka keluar dari kehancuran. Tetapi untuk berapa lama? This morning, I want to sound the alarm. Pada pagi ini saya ingin membunyikan alarm. My friends, time is running out. Teman-teman, waktunya hampir habis. And maybe we have been looking at the other generation. We have not been looking at ourselves. Dan mungkin kita sedang melihat atau memandang kepada generasi yang lain, kita tidak memandang kepada diri kita sendiri. Sometimes the new generation picks up clues from us how to live their life. Kadang-kadang generasi yang baru meneladani kita dalam menjalani hidupnya. And we need to be careful. Dan kita perlu hati-hati. If our nation, our society is corrupt, Jika bangsa kita, masyarakat kita menjadi korup, menjadi korup ya, atau rusak. isn't there a church in this nation who can stop the decay? Apakah ada gereja di tengah-tengah bangsa ini yang bisa menghentikan kehancuran itu? If there is a small group that is sinning, aren't there Christians around to make a difference? Kalau ada satu kelompok kecil yang berbuat dosa, apakah ada orang-orang Kristen yang berbuat yang berbeda? One day I was driving in Penang. Suatu hari saya sedang mengemudi di Penang. Some of you here have gone to Penang. Ada beberapa di antara kalian yang pernah pergi ke Penang. It's an island. Itu adalah sebuah pulau. And there is a bridge that connects the island to the mainland. Ada satu jembatan yang menghubungkan pulau itu dengan mainland atau daratan. On public holidays, the traffic is so bad the cars don't move. Pada hari libur nasional, lalu lintasnya menjadi begitu padat, mobil tidak bisa bergerak. And one day I was coming back with some students from a camp going into Penang. Dan suatu hari saya sedang kembali dengan beberapa siswa kembali ke Penang. And my student said, "Look, on that side, there are two men beating a woman, she's bleeding." Lihat pada sisi yang sana ada dua laki-laki yang memukuli seorang perempuan dan seorang perempuan itu berdarah-darah. It's on the other side of the divider. Jadi di bagian yang sebelah dari perbatasan. So I look, and
Nobody is moving because it's traffic jam. Jadi saya melihat dan tidak ada orang yang bergerak karena macet total. But nobody got down from their car, they just watching. Tapi tidak seorang pun turun dari mobil mereka hanya menonton. So, I quickly moved my car to the side, got down and ran to the middle, and I was shouting like a mad woman, "Help this lady! Help this lady!" Jadi saya menepikan kendaraan dan saya keluar dari mobil dan saya mulai berteriak seperti seorang laki-laki, "Tolonglah wanita itu." There was a motorbike who went to those men and said something to them. Jadi ada seorang pengendara sepeda motor yang pergi kepada laki-laki yang memukuli wanita itu dan mengatakan sesuatu kepadanya. The men went to the car, took out a bar, and they show like this, so the motorbike just went. Jadi laki-laki itu pergi ke mobilnya lalu mengambil sebuah senjata dan mengacung-acungkan pada pengendara motor itu, lalu pengendara motor itu pergi. There were 10,000 people on that bridge. Ada 10.000 orang di jembatan itu. Caught in a traffic jam. Di tengah-tengah kemacetan. If 10,000 people got out of their car, do you think they could have saved this woman? Kalau 10.000 orang keluar dari mobil mereka, tidakkah 10.000 orang itu sanggup menyelamatkan wanita itu? If out of these 10,000 people, maybe there were 5 Christians, why didn't they come out? Kalau dari 10.000 orang ini mungkin ada 5 orang Kristen, mengapa mereka tidak keluar dari mobil? We are responsible for many things that are happening. Kita bertanggung jawab pada banyak hal yang terjadi. We as a church, as Christians, we are in a state of emergency. Sebagai gereja, sebagai umat Allah, kita sedang dalam kondisi gawat darurat. The church has become toothless and irrelevant. Gereja sudah menjadi tidak bergigi atau tidak berdaya dan menjadi tidak relevan. Aren't we supposed to be the salt of the earth? Aren't we supposed to be the salt of the earth? Tidakkah kita seharusnya menjadi garam di dunia ini? But we are doing nothing. We are just comfortable with our church service or our Christian meetings. Tetapi kita tidak melakukan apa-apa. Kita merasa nyaman dengan pertemuan-pertemuan gereja kita. Worse, within the church, people are exposing the leaders or even the church members for corruption and for immorality. Lebih buruk lagi, di dalam gereja sendiri, orang-orang menelanjangi para pemimpin gereja yang korup. In Malaysia, there are 6 timber companies. Timber. Di Malaysia ada 6 perusahaan kayu. That timber business is the most corrupt business in Malaysia. Jadi perusahaan kayu ini adalah bisnis yang paling korup di Malaysia. And can you imagine 4 out of the 6 companies belong to Christians? Dan dapatkah Anda membayangkan 4 dari 6 perusahaan itu dimiliki oleh orang Kristen? What can we say? Apa yang dapat kita katakan? We are sinking together with the generation. Kita sedang tenggelam bersama-sama dengan generasi ini. Because we are not rising up and being different. Karena kita tidak bangkit dan menjadi berbeda. So my friends, I'm coming to an end already. Jadi teman-teman, saya hampir mengakhiri. We are talking about leaving behind a legacy. Kita berbicara tentang meninggalkan warisan. The most important legacy people will catch is when they watch our lives. Warisan yang paling penting yang akan ditangkap oleh orang-orang adalah hidup kita. Are we telling the whole truth or are we like the Levites? Apakah kita mengatakan kebenaran yang sepenuhnya atau kita seperti orang Lewi itu? We use our words to tell some truth, but our lives are different. Kita menggunakan mulut kita untuk mengatakan kebenaran, tetapi hidup kita berbeda. Let's start with ourselves first in rebuilding. Mari mulai dengan diri sendiri. Diri sendiri. When we talk about rebuilding.
Mari mulai dengan diri kita sendiri ketika kita berbicara soal membangun kembali. Do you know that the young people are so disillusioned with their leaders, their Christian leaders? Tidakkah kita tahu bahwa generasi muda sangat kecewa dengan pemimpin-pemimpin mereka? I have a young man who said, my pastor is only interested that I serve every week to play the guitar. Saya ada seorang pemuda yang mengatakan bahwa pendeta saya hanya tertarik ketika saya datang untuk bermain gitar. I went and shared with him, I am losing my faith, help me. Saya datang kepada pendeta saya dan mengatakan bahwa saya sedang kehilangan iman saya, tolong saya. I shared with him my family is broken and I feel very distrustful about God. Saya mengatakan kepadanya bahwa keluarga saya sedang berantakan dan saya kehilangan hormat saya kepada Allah. I lost my faith in God because my father, who is hurting our family, is a Christian leader. Saya kehilangan iman kepada Allah karena ayah saya yang meninggalkan keluarga adalah seorang Kristen, pemimpin Kristen. And you know what the pastor told him? Dan tahukah Anda apa yang dikatakan oleh pendeta itu? Don't worry, you continue serving. These feelings will go away. Jangan khawatir, tetaplah melayani. Perasaan itu akan pergi dengan sendirinya. What legacy did we leave behind in this boy? Warisan apa yang ditinggalkan oleh pendeta ini kepada anak muda ini? That God is only interested in using us. Bahwa Allah hanya tertarik kepada pelayanan kita, tertarik untuk menggunakan kita. In his final year in campus, he left the Christian faith. Pada tahun terakhir, dia meninggalkan iman Kristennya. He was one of our key leaders. Ia adalah salah satu orang kunci. After the staff worker or the pendeta comes and speaks, he will always be the one who close by encouraging the people. Setiap kali pendeta selesai berkhotbah, ia merupakan orang yang maju ke depan dan membuat sambutan penutup dan menguatkan orang-orang. He could play 7 musical instruments. Dia dapat memainkan 7 alat musik. He was so gifted. Dia begitu bertalenta. He was so sensitive to God. Dia begitu sensitif kepada Allah. And yet he struggled and nobody helped him. Tetapi dia sedang berjuang dan tidak seorang pun menolongnya. He left. Dia meninggalkan. When he left, he told me, I'm leaving the faith. Dan ketika dia pergi, dia mengatakan kepada saya juga meninggalkan iman saya. And he said, one day if I come back, I will call you. Dia mengatakan, suatu hari kalau saya kembali, saya akan menelponmu. He never called me. Dia tidak pernah menelpon saya. So every time when I pray for him, I thought he had never come back. Dan setiap kali saya berdoa untuk dia, saya berpikir dia tidak akan pernah kembali. He started drinking. Dia mulai minum minuman keras. He hung out with guys who were homosexuals. Dia bergaul dengan orang-orang yang homoseksual. He was just trying to drown the noise in his heart with all this behavior. Dia sedang berusaha untuk menenggelamkan suara-suara dalam hatinya dengan sikap dan perilaku ini. We were responsible. Kita bertanggung jawab. But the Lord always goes looking for us in our mess. Tetapi Allah selalu mencari kita dalam kehancuran kita. One day I asked a graduate who was the same batch as him, have you seen this guy? Suatu hari saya bertanya kepada seorang alumni yang juga satu tingkat dengan dia, apakah kamu pernah melihat dia akhir-akhir ini? The first few years she said, yes, he's still drinking and he's a homosexual. Dia mengatakan, ya dia masih minum-minum dan dia homoseksual. But in the last 2 years, she said, Annette,
Do you know he has come back to the church and the Lord has ministered to him? Dan pada 2 tahun terakhir dia mengatakan, Anet, dia telah kembali ke gereja dan pendeta sedang melayani dia. He didn't call me, Dia tidak menelpon saya, but I'm jumping for joy. tapi saya melompat kegirangan. Because we have a God, although we are unfaithful, God is never unfaithful. Karena kita memiliki Allah, meskipun kita tidak setia, Allah tetap setia. But I want to say this to us as staff workers and as graduates and as board members. Tapi saya ingin mengatakan hal ini kepada kita semua sebagai staff, sebagai alumni, dan sebagai pengurus BPC BPR. The greatest sermon we will ever preach will be our lives. Khotbah terbesar yang kita khotbahkan adalah hidup kita. And so God is calling you and I to a prophetic lifestyle. Tuhan memanggil Anda dan saya kepada suatu gaya hidup kenabian. Let me clarify, prophetic, by prophetic I mean a lifestyle that will show them what God wants. Yang saya maksudkan sebagai gaya hidup kenabian adalah sebuah gaya hidup yang menunjukkan seperti apa yang menyatakan Tuhan. We must be people who will teach the word without compromise. Kita harus menjadi umat yang mengajarkan kepada dunia tanpa kompromi. Don't be like the Israelites who forgot to pass on the law. They forgot to pass on the law. Jangan menjadi seperti Israel yang melupakan untuk meneruskan Taurat. Sometimes we think that the young people feel very bored, so we preach nice sermons. Kadang-kadang kita merasa generasi muda menjadi bosan dan kita lalu mengkhotbahkan khotbah-khotbah yang menyenangkan. So the most important thing is number 2, we need to be people who live the word. Jadi yang paling penting adalah hal yang kedua, kita harus menjadi orang-orang yang menghidupi firman. Sometimes I feel it's very dangerous to preach so much. Kadang-kadang saya merasa berbahaya untuk berkhotbah terlalu banyak. Because sometimes I find the life is lagging behind so much. You preach one thing but your life has to catch up. Kadang-kadang saya merasa bahwa hidup saya ketinggalan di belakang. Saya mengkhotbahkan banyak dan hidup saya seharusnya berpadanan dengan apa yang saya katakan. My friends, we need to be people who live the word. Teman-teman, kita perlu menjadi umat Allah yang hidup sesuai dengan firman. And then the third thing, we need to be people who fight the war out there. Dan yang ketiga, kita harus menjadi umat yang berperang. Who fight for the lives of the people, our students, we must fight for them. Kita harus berjuang, berjuang bagi orang-orang di luar sana, bagi hidup mereka. Yesterday, Brother Hari was talking about that this is a war zone. Kemarin Kak Hari berbicara bahwa ini adalah area peperangan. Are you ready to fight? Apakah kita semua siap untuk berperang? If you are ready to fight, you cannot let your young people struggle on their own. Jika Anda siap untuk berperang, Anda tidak bisa meninggalkan generasi muda berperang sendirian. You have to fight for them and with them. Anda harus berperang untuk mereka dan dengan mereka. But these three things go together. Tetapi ketiga hal ini berjalan bersama-sama. We preach without compromise. Kita berkhotbah tanpa kompromi. We live the word. Kita hidup sesuai dengan firman. And we fight for one another. Dan kita berjuang untuk berperang untuk satu sama yang lain. I'm going to say the last point. Saya akan mengatakan poin yang terakhir. We desire to build a generation which fears God. Kita merindukan untuk membangun suatu generasi yang takut akan Allah.
then you and I must be a certain kind of people. Jadi Anda dan saya harus menjadi orang yang berbeda. We ourselves must be a generation of God-fearers. Kita sendiri harus menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Do the young people see that we honor God? Apakah generasi muda melihat bahwa kita menghormati, memuliakan Allah? Do the young people see that we allow God to be our Lord? He is the one who tells us where to go. Apakah generasi muda melihat bahwa kita menjadikan Allah Raja dalam hidup kita? Do the young people hear God's heartbeat? Bahwa Allah yang mengatakan kemana kita harus pergi. Apakah generasi muda melihat melihat denyut nadi Allah? My friends, what kind of lives are we living? Teman-teman, hidup seperti apa yang sedang kita hidupi? They will be drawn to Yahweh or go away from Yahweh by looking at our lives. Mereka akan tertarik kepada Yahweh atau meninggalkan Yahweh ketika mereka melihat hidup kita. We must be a people who do not mind standing alone in a culture which is very different from us. Kita harus menjadi umat yang tidak keberatan berdiri sendirian di tengah-tengah kultur di sekitar kita. You know, some of my non-Christian friends have this to say about the Christians. Kadang-kadang orang-orang non-Kristen mengatakan seperti ini tentang orang-orang Kristen. They say the Christians really gossip a lot. Apakah orang-orang Kristen itu suka bergosip? We always think it's a non-Christian who gossip. Kita selalu berpikir bahwa orang-orang non-Kristen yang suka bergosip. But you know, my non-Christian friends say, I always see the Christians talking about people. Tetapi teman-teman non-Kristen saya selalu mengatakan, saya sering melihat orang-orang Kristen membicarakan orang lain. Sometimes we cover it with Christian words. Let's pray for this person. Kadang-kadang kita mengatakan, mari berdoa untuk orang ini. And then we talk about the problem so long that no time to pray. Lalu kita mulai membicarakan masalahnya begitu lama dan kita lupa untuk berdoa. And we are no different from the people out there. Dan kemudian kita menjadi tidak berbeda dari orang-orang di luar sana. Are we people who know the joy of fighting for God and who know the joy that God is fighting for us? Apakah kita adalah umat yang bersukacita mengetahui Allah sedang berperang bagi kita? Apakah kita umat Tuhan yang bersukacita berperang bagi Allah? Sometimes when I look at Christians, they look so no joy. They do not have any joy. Kadang-kadang ketika saya melihat orang Kristen, mereka tidak memiliki sukacita. My friends, joy is not about putting a smile on our face. Teman-teman, bersukacita bukan hanya tersenyum. I can do this. Saya bisa melakukan ini. I don't have joy. Saya tidak memiliki sukacita. Joy comes from within. Sukacita datang dari dalam. Joy comes from knowing God fights for us. Sukacita datang karena mengetahui Allah berperang bagi kita. Joy comes from knowing God will not let us go. Sukacita datang karena mengetahui Allah tidak akan membiarkan kita pergi. And if you have heard anything from the book of Judges, that is what God is telling you. I will not let go. Dan saat kita membaca kitab Hakim-Hakim, itulah yang ingin Allah katakan kepada Anda. Allah tidak akan membiarkan Anda pergi. He always walks into our lives, our messes. Dia selalu datang, dia selalu turut campur dalam kehancuran kita. And He refused to let us be there, remain there. Dan ia menolak untuk membiarkan kita tinggal dalam kehancuran itu. And He gives us new beginnings. Dan dia memberikan kepada kita hidup yang baru. That is joy. Awal yang baru, itulah sukacita. As I end, I want to show you a video. Saya ingin mengakhiri dengan menunjukkan sebuah video. That day I showed you a video of 1968 Olympics. Pada hari itu saya menunjukkan sebuah video tentang
Olimpiade 1968. Today I am a bit more progressive. 1992. Hari ini saya sedikit lebih maju, 1992. I will make some comments along the video. Saya akan mengatakan beberapa Is the komentar. volume okay? Okay. Slideshow. This was at the Olympics, 400 meters. Ini adalah lomba 400 meter, lari 400 meter. This man was predicted to win the gold medal. Orang ini diprediksi memenangkan medali emas. For an Olympic, you practice for years. Untuk sebuah olimpiade, engkau berlatih bertahun-tahun. As they start running, you see something happening. Ketika kita melihat dia berlari, kita melihat terjadi sesuatu. 150 meters into the race, you can see him 150 limping. 150 meter menjelang finish. When I am down, He tore a muscle. my soul so Jadi ada ototnya yang robek. All his dreams just gone in few seconds. Semua impiannya hilang dalam 1 detik, dalam beberapa detik. And if you tear that muscle, you cannot get up and run. Dan kalau otot itu sobek atau otot itu putus, Anda tidak akan dapat bangkit dan lari. But this guy was determined to run. Tetapi orang ini memutuskan untuk tetap lari. Look at him. That is not running, that is hopping. Lihatlah dia, itu bukan berlari tapi melompat-lompat. Suddenly a man starts running to him. Dan kemudian ada seorang laki-laki yang berlari kepadanya. when I am on your shoulders, you raise me up to more than I can be. Itu adalah ayahnya. The father told him, you don't have to do this. But he said, I must. Ayahnya mengatakan kepadanya, Anda tidak harus, kau tidak harus melakukan itu, tapi anaknya mengatakan saya harus. So the father said, we will do it together. Lalu ayahnya mengatakan kita akan melakukannya bersama-sama. Just before the finish line, the father let the son go on his own. Sebelum finish, ayahnya melepaskan anaknya. So I can stand on mountains. You raise me up to walk on 65,000 people watched this. 65.000 orang menyaksikan hal ini. Their lives were changed when they saw this happen. Hidup mereka diubahkan ketika mereka melihat kejadian ini. Raise me up The lives we live can be a testimony to others. Hidup kita bisa menjadi kesaksian bagi orang lain. But I showed you this video not to show you about the runner. Saya menunjukkan kepada kita video ini bukan untuk menunjukkan tentang si pelari. My friends, I know we are all tired sometimes. Teman-teman, saya mengerti bahwa kalian kadang-kadang lelah. Sometimes we think of giving up. Sometimes we, Kadang-kadang kita berpikir untuk berhenti. sometimes we feel we are failures. Kadang-kadang kita berpikir kita gagal. If you understand God's heart, you will know that He comes running and He refuses to let us run alone. Kalau kita mengerti hati Allah, kita akan tahu bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita berlari sendirian. So as I leave you, I want to encourage you.
Yes, we live our lives to honor God. Saya ingin memberikan semangat kepada kita semua. Ya, kita hidup untuk menghormati, memuliakan Allah. But the greatest gift is that God refused to let us run alone. Tetapi pemberian yang terbesar adalah Allah menolak untuk membiarkan kita berlari sendirian. He knows you, son and daughter. Allah mengerti kita. Will you give your life wholly into God's hands? Adakah kita mau untuk memberikan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan? And then go and fight for this generation. Kemudian pergi dan berperang bagi generasi ini. Let's pray. Mari kita berdoa. Today we want to honor you, dear Lord, Hari ini ya Tuhan, kami ingin menghormati-Mu. because you refuse to let us fall. Karena Engkau ya Tuhan tidak membiarkan, Engkau menolak untuk membiarkan kami jatuh. In fact, you run with us. Engkau berlari bersama-sama kami. Thank you. Thank Terima you, kasih Lord. ya Tuhan. Give us the courage Berikan kepada kami semangat dan keberanian to fight for this generation, untuk berperang bagi generasi ini. to give our own broken lives to you, Untuk memberikan hidup kami yang hancur bagimu. so that our lives can be an example, Supaya hidup kami bisa menjadi teladan. that together we can be a generation that honors your name. Dan bersama-sama kami bisa menjadi generasi yang menghormati nama-Mu. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amin. My friends, God bless you. Teman-teman, Tuhan memberkati kita.